Rekan-rekan media juga silakan untuk diabadikan. Yang akan mendatangani pertama silakan terlebih dahulu untuk Kak Liando, silakan. Siap. Silakan ditandatangani oleh Kak Ali. Baik. Jadi sebenarnya semuanya ada polisinya, ada peraturannya juga sebenarnya, bisa ada hukumnya. Ketika lebih dari batas itu kita bisa masuk penjara atau kita bisa kena sanksi. Dan kebetulan jadi sebenarnya ada beberapa warna apanya? Apa yang mana nih? Merah, hijau, sama kuning. Jadi ada merah, hijau, kuning. Jadi kita tuh pas workshop sama acting coach emang kita udah diajarin, karena kebetulan pada saat kita ngebaca skrip dari episode 1 sampai akhir itu emang kebanyakan adegan vulgarnya. Tapi gimana caranya kita juga tetap terjaga diri kita, dalamnya kita juga tetap terjaga, tetap aman. Kita dibikinin games, itu gamesnya sih sebenarnya lebih ke taking care of ourselves. Jadi ada yang warna hijau, kuning sama merah. Hijau itu yang dibolehkan, misalnya kita mau menyentuh lawan main. Kuning itu hati-hati, merah itu nggak boleh sama sekali. Dan kita tuh udah sepakat dari awal, abang aku nggak mau ya kalau misalnya gini, bang Ali juga aku nggak mau kalau gini. Oke, thank you for taking care of yourself. Makasih juga udah mau ngajakin gue kayak gitu itu sih. Jadi pada saat kita sudah di set, kita mau ngelakuin adegan yang seperti itu, kita ingat kembali workshop kita yang di awal. Ingat ya, pokoknya kita udah janji untuk adegan ini merah, ini hijau, ini kuning. Oke. Tapi kalau dulu kan jarang-jarang ya. Jadi mungkin cuman gue ngeliatnya masih agak canggung gitu loh, gimana gitu ya. Gue coba di sini membuat itu lebih mudah dilihat aja gitu. Karena kenapa bisa mudah dilihat? Karena peraturan ini membantu semua adegan, jadinya ya udah kita berjalan aja gitu, tanpa adanya rasa salah. Karena kita sudah tahu peraturan. Acting coachnya siapa? Acting coachnya Kak Putri Ayudhya sama Kak Frans Nicholas. Shout out ke Kak Putri Ayudhya dan Kak Frans. Mungkin buat Om ini kan juga berperan sebagai ayah dan anak Putri juga di dunia nyata juga punya anak Putri. Mungkin bagaimana mengangkat karakter sebagai ayah ini juga di serial ini. Jadi mimpi buruk seorang ayah itu terhadap anak perempuannya cuma satu. Pada saat mereka jatuh cinta dengan orang yang salah. Itu mimpi buruk semua ayah-ayah muda atau pria atau bapak terhadap putrinya. Itu mimpi buruk nightmare. Pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana cinta bisa dilarang? Ya dong. Itu baru saya pikir juga. Ya dong, bagaimana cinta bisa dilarang? Mimpi buruknya jika dia jatuh cinta dengan orang yang salah. Sementara ada pepatah mengatakan kalau orang jatuh cinta, love is blind. Cinta mati. Makanya judulnya cinta mati. Nah, permainan gini ya. Ini kenapa saya mau menerima peran ini? Karena peran ini memang sudah diplot sama Pak Rocky. Memang waktu dia mendesain, dia bilang ini lu yang main. Kenapa? Karena statistik saya di sinetron dulu peran-peran saya ini kan sebagai ayah. Zaman dulu sebagai ayah. Tapi waktu saya baca ini menarik. Kenapa? Karena fenomenal hubungan internal antara saya dengan putri saya yang di kacamata publik atau kacamata dia sendiri baik, padahal ternyata di sini half empty nih, atau mungkin 75% empty, atau mungkin lebih yang saya tidak tahu. Lu bayangkan nih bagaimana seorang yang profil karirnya baik, terkesannya bagus, ya, semuanya bagus, terlihat bagus dan segala macam, ternyata dalam tubuh ini ada yang bolong 80%. Sehingga siapapun yang masuk nilainya tinggi. Siapa yang masuk nilainya tinggi. Padahal
tidak seperti itu. Nah, problem-problem seperti ini menurut saya itu sangat sangat penting ya bagi orang tua untuk melihat plot dari ceritanya antara Alia sama Dr. Rehan ini sangat menarik gitu. Kalau Aliando di sini memainkan plot yang multiple dia sangat multiple, dia ke saya, dia ke ini, dia berkala macam. Tapi pada saat menjadi blognya kami seperti ini, nah ini yang menurut saya kualitas cerita seperti ini yang sebenarnya jarang dan memang harus terus dibikin yang seperti ini. Kalau menurut saya ya, makanya waktu saya mengambil cerita ini saya bilang ini menarik. Jadi bukan hanya sekedar ya ayah, tapi betul-betul masing-masing kami di sini nih kuat, ikatan cerita itu kuat dan segala macam. Itu yang kamu mesti highlight. Mimpi buruk seorang ayah adalah jika anak perempuannya salah jatuh cinta. Setelah bisa memenangkan ini, apakah jadi kebawa takut juga nggak sih kayak memilih-milih buat Itu pertanyaan kamu bagus ya. Tapi hal yang paling sulit pada saat kamu mempunyai dunia anak, biarpun ini adalah darah daging kita sendiri, tapi pada saat dia mempunyai teritorial, saya sebagai pria dewasa yang bekerja, dia sebagai anak ya, kita harus bisa betul-betul mendalami atau menapak di dunianya mereka untuk lebih baik, dari komunikasinya, dari mereka harus dijadikan teman, itu semua yang rumus-rumus simpel, memang faktualnya memang harus seperti itu. Jadi tidak ada lagi patriarkik yang seperti teritorial dan segala macam, makin menjauh sekarang itu. Jadi teori-teori bahwa mereka ini mesti dijadikan teman, kitanya juga mesti chill lah, istilahnya seperti itu. Menurut saya pribadi, hemat saya sekarang harus seperti itu. Ini kan kalau suasana actingnya kayaknya intens banget, tapi ketika di lokasi syuting ada keseruan apa sih? Saya tahu banget. Kalau buat itu sepertinya tim Cinta Mati yang ini nih everybody fun, Yes. ya fun dan ya, banyak hal-hal yang tidak bisa kamu ceritakan. Iya. Tapi seru banget. Cinta Mati timnya nih sangat amat masuk core memory sih. Coba dong ceritain dong gimana keseruan kita selama syuting. coba kalian bisa jelasin nggak apa Terlalu banyak sih. intinya keseruan kita di belakang layar tuh benar-benar beda banget sama apa yang nanti kalian bakal nonton di depan layar. Emang bener sih nanti di depan layar akan super intense, super scary, and super dark. Tapi honestly kita sendiri kayaknya so fun, so colorful ya. Iya lagi. So fun, so colorful. Beda banget, jauh sih dari peran-peran kita sebenarnya ya. Vibe-nya juga menarik ya, menurut saya vibe-nya juga menarik dan bintang-bintang muda ini menurut saya mereka sangat blend, sangat cair, semua orang sangat komunikatif dan kami di sini tidak ada yang namanya khusus-khususan, Ya. semuanya menggabung menjadi satu, Yes. ruang tunggunya menjadi satu, ngumpulnya menjadi satu, bercandanya menjadi satu, dan itu saya rasa adalah hal yang cukup baik dan positif. Gitu. Biasanya kegiatan apa aja yang seru banget tadi? Oh my god, apa ya? Banyak banget. Kita tuh soalnya bukan cuma main di lokasi juga, kita nih setiap libur banyak. Kita juga mainnya di luar. Kita tuh main di luar, lagi nggak syuting, lagi nggak kerja, kita emang ngumpul-ngumpul bareng. It's like ya, we're like a family, emang kita family. Terus ya sebenarnya banyak sih momen-momen yang seru, tapi agak susah ya untuk dijelasin di publik ya. Tapi ya so far so good, very fun. Semuanya nyatu, semuanya ngeplan. Mau dari yang tua sampai muda, dari yang muda sampai tua, semuanya nyatu banget, sampai ke kru juga. Setengah tua, setengah muda. Ya, bagus. Setengah muda, setengah tua. Cakep. Oke, ini kan judulnya Cinta Mati ya. Menurut kalian cinta mati ini apa sih gitu kan? Pernah nggak di hidup kalian merasakan cinta mati itu? Maaf, ini pertanyaan terakhir ya? Oke. Pertanyaan terakhir. Mungkin saya yang paling tua menjawab kali ini. Ya, semuanya. Kalau menurut saya pribadi, cinta mati itu akan merupakan chapter yang dimiliki masing-masing individu yang lahir di dunia ini. Pasti. Karena dengan cinta mati itulah mereka mempunyai parameter atau barometer atau parameter Tonalitas. sebenarnya ini baik apa tidak sih. Karena menurut saya ini saya ulangin lagi ya, yang paling sulit adalah jika orang jatuh cinta.
dari teman-teman kalian, kakak kalian, saudara kalian, ada yang udah jatuh cinta dikasih tahu nggak mau kan? Banyak. Ini keras kepala begini ya. Bahaya. Ini barang bahaya. Tapi kebetulan manusia hidup dengan cinta mati kan. Jadi ini adalah menurut saya adalah energi yang sangat luar biasa di cinta mati ini, yang bisa memporak-porandakan kehidupan. Dan menurut saya masing-masing, saya yakin dari mereka pasti kan ada yang diungkapkan, ada yang dieksplorasi, ada yang memendam dan segala macam. Orang kan beda-beda caranya. Tapi saya yakin manusia yang lahir itu pasti akan punya cinta mati. It will heal you and it will heal you. It will heal you and it will heal you. Itu sih. Kalau manusia tidak punya cinta, berarti dia tidak lebih dari seorang Psikopat. robot. Kemudian Ayando bisa menyambung. Cinta mati. Kalau diambil dari frasa itu, cinta mati. Sebenarnya kita tahu bahwa cinta ya udah mati. Kalau dari bara. Jadi yang bara cuma tahu adalah bagaimana cara bisa memiliki seseorang dan bisa nemenin dia sampai mati. Ya kalau di baranya betul, very correct statement. Yes. Oke? Cek, ada. Boleh ada sama-sama. Makasih semuanya udah datang hari ini. Baik, luar biasa. Bapak Rocky, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang memang kita khususkan ini dihadirkan untuk Bapak Rocky. Boleh minta mikrofonnya diganti punya Bapak Rocky, izin teman-teman? Hello. Oh iya. Ada, oke, aman. Kita punya satu pertanyaan untuk Bapak Rocky, mohon izin. Bapak Rocky, WeTV Original Cinta Mati ini mengangkat cerita terkait drama percintaan remaja dengan bumbu konflik keluarga dan thriller di dalamnya. Latar belakangnya seperti apa sih Pak Rocky yang membuat Hitmaker Studio memproduksi series ini dan kembali berkolaborasi bersama dengan WeTV? Silakan. Sebelumnya terima kasih udah datang. Mudah-mudahan enjoy episode pertamanya. Kita mulai ini karena kita mau bikin beda dengan Hitmaker sebelumnya. Iya, atau KOL atau tamu undangan yang ingin memberikan pertanyaan, kita batasi 3 pertanyaan ya. Silakan untuk yang ingin bertanya, boleh. Kakak di depan izin. Yang mana? Oh, yang kerudung dulu boleh, silakan. Iya, nanti kakak ini yang menentukan siapa yang bertanya ya. Besok gue pakai kerudung. Iya, jangan dong ya. Saya Tias dari rri.co.id, mau tanya untuk Bu Febri. Ya. Mengapa WeTV tertarik memproduksi series Cinta Mati ini bersama Hitmaker? Terus kira-kira ada another project untuk genre yang sama nggak? Terima kasih. Iya, Ibu Febri silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Kenapa mau memproduksi series ini? Pertama dari ceritanya sangat menarik ya. Tadi setiap semua ini sudah menjelaskan dan menurut kami memberikan walau serial remaja tapi memberikan perspektif yang berbeda, remaja yang belum mendapat kedewasaan tapi justru dimanipulasi oleh orang dewasa di sekitarnya. Dan berkolaborasi kembali dengan Hitmaker Studios merupakan hal yang kalau menurut WeTV ini suatu terobosan juga, terutama dengan Pak Rocky, karena Pak Rocky ini dan timnya sangat totalitas. Jadi dari awal development ceritanya secara detail, Pak Rocky juga ikut terjun langsung. Dan dari awal sampai nggak cuma dari development cerita aja ya, dari seluruh lini proses stage-nya sampai campaign, kita bisa berdiskusi secara konstruktif ya Pak Rocky. Dan makanya series yang tayang di WeTV dari Hitmaker selalu menjadi trending viral, itu berkat kolaborasi yang luar biasa. Harapannya WeTV Original Cinta Mati ini juga bisa mendapat kesuksesan yang besar seperti series-series sebelumnya. Amin. Dan untuk series title berikutnya bersama Hitmaker, tunggu tanggal mainnya. Iya, mungkin Bapak Rocky ingin menambahkan, izin terkait pertanyaan tadi Pak, izin. Sama seperti yang Bu Febri bilang, kita kan diskusi dari awal, kita punya konsep mau seperti apa dan menuju kemana, dan kita punya taste hampir sama ya kayaknya. Karena kan kita memang excited untuk bikin sebuah series yang bentuknya like a movie, karena sebuah experience yang beda.
kita nggak mau bikin sesuatu yang kayak sinetron atau apa, karena kan ini berbayar ya, dan kita pasti mau kualitasnya yang tinggi gitu. Jadi dengan WeTV saya bisa melakukan itu karena mereka memberikan kami creativity untuk lakukan apa yang kita harus lah untuk membuat kualitas yang terbaik. Tepuk tangan dong untuk Hitmaker Studios dan juga WeTV. Aduh, terima kasih. Kami persilakan pertanyaan kedua, izin. Boleh Mbak dipilih yang mana? Ya, silakan. Baik. Halo. Ya, silakan Bapak. Dari mana? Izin. Halo. Selamat sore, terima kasih. Saya dari Tablet Bintang. Pertanyaannya untuk WeTV ya. Kan sebelum-sebelumnya itu sempat viral ya cerita-cerita soal perselingkuhan, soal yang lu namanya juga semacam cinta mati ya, seperti itulah. Nah pertanyaannya untuk WeTV itu, harapan cinta mati ini WeTV itu ingin mengarahkan kemana gitu? Ini kan sekarang agak ke remaja ya. Nah, sebelumnya kan lebih ke dewasa. Terus pertanyaan kedua, Aliando di sini kayaknya bagus aktingnya. Terus role modelnya dari mana ya? Risetnya dari mana sebagai psycho gitu? Apalagi posesif banget sama cewek. Terima kasih. Boleh mungkin Ibu Febri dulu dari WeTV. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk WeTV Original Cinta Mati, ya sebenarnya untuk WeTV ya, tema perselingkuhan itu hanya 3 titles dari total sudah 41 judul series yang kami produksi. Jadi sebenarnya perselingkuhan itu sebenarnya tidak mendominasi, tapi memang tema-tema perselingkuhan selalu menjadi fenomenal. Dan kali ini dengan WeTV Original Cinta Mati kami tetap ingin menjangkau audiens yang lebih muda, teen, remaja, tapi juga ingin tetap sustain dengan audiens yang lebih mature, jadi orang tua itu. Harapannya sih ini WeTV Original Cinta Mati bisa justru menjangkau lebih luas lagi audiens dan bisa diterima oleh masyarakat, penonton. Kami juga selalu bersama Pak Rocky juga selalu mengevaluasi. Jadi setiap minggu, setiap tayang mengevaluasi bagaimana reaksi dan mood and tone dari penonton dan bagaimana kami bisa mengarahkan supaya bisa menjangkau lebih luas, audiens yang lebih luas lagi. Itu sih. Baik, terima kasih Ibu Febri. Kak Ali, dari mana sih ini katanya? Role modelnya siapa? Jadi pertama itu sebenarnya saya sama Pak Rocky sudah bicarakan soal ini. Kenapa kamu bawa saya? Ya. Maksudnya kita punya referensi, cuman alangkah baiknya kita buat base cuman tetap originalistik dari Indonesia gitu. Jadi sebenarnya referensi karakter itu dari mana? Kita di hidup punya sisi gelap gitu. Ya, jadi kita semua penyabar bukan? Oke, dari mana titik sabar itu? Kenapa harus disabarkan? Itulah titik gelapnya. Setuju? Gimana coba lebih? Oke, coba ya. Boleh lebih dibuat sederhana mungkin kali ya. Terlalu complicated itu statementnya. Kita semua penyabar bukan? Bukan gitu loh. Kita semua penyabar. Ketika kita memberikan diri kita kesabaran, berarti ada yang kita tahan. Disitulah titik dark side hidup kita. Udah nggak tahan berarti. Rachel yang sabar ya. Banget Pak. Ketika titik kesabaran itu, lu tahu itu memang harus ditahan. Disitulah dikeluarin. Di situ yang dikembangin. Itu yang gua mainin. Jadi nggak ada role model ya? Nggak ada. Dari itu hati yang paling. Itu hati. Coba hati muncul. Hati yang dari dalam sama sebenarnya peran ada. itu yang sangat menjiwai. Gue lupa deh. Gue sempat nyari riset soal penyakit obsesi ini. Sebenarnya ini ada nama penyakitnya, cuman gue lupa. Dan itu OCD tuh. Enggak. Jadi enggak obsesif terhadap cinta gitu.
sebenarnya ada nama penyakitnya, dan dia itu emang tergila-gila sama pacarnya hingga dia berani ngelakuin apapun buat pacarnya itu, dan itu memang ada. Dan Cinta Mati ini dibuat kita pitching itu setelah kasus beberapa sebelumnya ada kasus penyiksaan wanita dari cowoknya, Pak. Dan itu sangat menarik untuk di riset. Setelah itu nanti ada beberapa adegan sebenarnya yang itu ada juga gue nge-riset dari beberapa kasus pembunuhan yang ada di Indonesia. Itu ada di pembunuhan di yang pokoknya satu keluarga semuanya mati, dan itu nggak tahu kenapa. Ada yang bilang itu matinya karena dia katanya berpuasa, pasti ada yang tahu beritanya. Ada yang itu sebenarnya berita itu gue observasi untuk gue masukin ke dalam cerita Cinta Mati gitu. Itu karakter dari Bara. Cukup kali? Cukup. Terima kasih, tepuk tangan dong sekali lagi untuk all cast dan juga orang-orang luar biasa di belakang layar Cinta Mati. Kita tutup sesi tanya jawab karena tadi dengan waktu. Kita berikan terlebih dahulu all cast kita untuk bersiap menandatangani poster official WeTV original Cinta Mati.